Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alex Setiabudi Channel yang membahas tentang subhat-subhat dan sejarah dalam dunia Islam. Pada kali ini kita akan membahas tentang 3 hal yang diharamkan oleh Umar bin Khattab. Lalu, hal-hal apa saja yang diharamkan oleh Umar bin Khattab? Ayo kita masuk ke pembahasannya. على خير العمل حي على. Ya sobat semua, 3 hal yang diharamkan oleh Umar bin Khattab atau 3 hal yang dilarang pada zaman Umar bin Khattab, yang dimana 3 hal tersebut dihalalkan bahkan disyariatkan pada zaman Rasulullah SAW. 3 hal tersebut yaitu: yang pertama, Umar bin Khattab menghapus lafaz azan hayya ala khairil amal. Yang kedua, Umar bin Khattab melarang mut'ah haji atau haji tamatu. Yang ketiga, Umar bin Khattab melarang nikah mut'ah, yang dimana 3 hal tersebut sampai sekarang diikuti oleh kalangan kaum ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi 3 hal tersebut tidak dilakukan oleh kalangan kaum syiah. Ya, hal pertama yang dilarang pada zaman Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab menghapus lafaz azan hayya ala khairil amal, yang dimana lafaz azan hayya ala khairil amal diucapkan setelah lafaz azan hayya ala sholat. Hayya ala khairil amal itu sendiri artinya ayo kita berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Ya sobat semua, padahal bagus sekali ya lafaz azan hayya ala khairil amal, yang dimana lafaz azan itu mengajak orang-orang untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Akan tetapi pada zaman Umar bin Khattab hingga sampai saat ini tidak dilafadzkan lagi. Lalu apa alasan Umar bin Khattab sehingga dia menghapus lafaz azan hayya ala khairil amal? Ada banyak sekali riwayat yang mengatakan tentang alasan Umar bin Khattab sehingga menghapus lafaz azan hayya ala khairil amal. Berdasarkan beberapa riwayat yang akan saya ambil, salah satunya riwayat dari Sayyid Syarafuddin, yang dimana dia mengatakan bahwa penghapusan kalimat hayya ala khairil amal terjadi setelah zaman Rasulullah SAW. Hal itu dilakukan untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslimin. Jika diserukan bahwa sholat adalah amal yang paling baik, maka akan menghambat orang awam untuk melaksanakan jihad. Terlihat dalam kecenderungan pemerintahan setelah Rasul adalah perluasan wilayah ke berbagai penjuru negeri. Ya, dapat kita ketahui sendiri ya sobat semua, setelah wafatnya Rasulullah SAW, khalifah-khalifah yang menjabat pada waktu itu lebih cenderung untuk memperluas wilayah negeri-negeri Islam ke penjuru negeri, terutama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, itu adalah salah satu alasan Umar bin Khattab untuk menghapus lafaz azan hayya ala khairil amal, yaitu untuk memobilisasi masa pada waktu itu agar lebih semangat lagi berjihad. Jika lafaz azan hayya ala khairil amal itu terus ada, maka orang-orang awam terutama lebih cenderung untuk melakukan ibadah, melakukan kebaikan, terutama ibadah sholat daripada melaksanakan jihad, memperluas wilayah negeri secara militer. Ya, itu alasan Umar bin Khattab menghapus lafaz azan hayya ala khairil amal, yang sebelumnya lafaz azan itu ada pada zaman Rasulullah. Orang-orang ahlu sunnah wal jamaah sampai sekarang tidak lagi melafadzkan lafaz azan hayya ala khairil amal ya sobat semua. Akan tetapi orang-orang Syiah sampai sekarang masih melafadzkan lafaz azan hayya ala khairil amal. Yang kedua, Umar bin Khattab melarang orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji tamatu atau mut'ah haji. Di sini saya tidak tahu pasti kenapa Umar bin Khattab melarang orang-orang untuk melaksanakan mut'ah haji atau haji tamatu. Akan tetapi ya sobat semua, akan saya sebutkan beberapa perbedaan haji tamatu yang dilarang oleh Umar bin Khattab dengan haji-haji yang lainnya, yang haji secara umum yang dilaksanakan oleh kaum muslimin pada umumnya. Di sini ada perbedaan haji tamatu yang dilarang oleh Umar bin Khattab dan haji-haji lainnya. Yang pertama, pada haji tamatu, umroh dan haji saling berkaitan dan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Sedangkan haji pada umumnya seperti haji qiron dan ifrad, di mana umroh tidak wajib dalam keduanya kecuali jika karena nazar dan semacamnya.
Perbedaan yang kedua antara haji tamattu atau mut'ah haji dengan haji pada umumnya, yang kedua adalah dalam haji tamattu umroh harus dilakukan sebelum mengerjakan haji. Namun dalam haji qiran dan haji ifrad umroh dilakukan setelah haji. Jadi kalau dalam haji tamattu itu umroh dulu baru haji, sedangkan dalam haji pada umumnya haji dulu baru bisa umroh. Perbedaan yang ketiga antara haji tamattu atau mut'ah haji dengan haji yang pada umumnya adalah pada haji tamattu umroh sebagaimana haji harus dilakukan pada bulan-bulan haji, tidak seperti umroh dua haji lainnya. Ya Pak, pada haji tamattu umroh dan haji itu bisa digabung, tapi kalau pada haji ibadah haji yang lainnya umroh dan haji itu dipisahkan. Yang nomor 4, perbedaan yang nomor 4, dalam haji tamattu umroh dan haji harus dilaksanakan dalam 1 tahun, tidak seperti haji qiran dan ifrad atau haji yang pada umumnya dilakukan oleh kaum muslimin. Yaitu 4 perbedaan antara haji tamattu dengan haji pada umumnya, yaitu haji qiran dan haji ifrad, yang dimana haji tamattu itu masih disyariatkan dalam syariat mazhab Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Sedangkan dalam kalangan kaum ahli sunnah wal jamaah mereka tidak melakukan syariat ini lagi karena sudah dihapus oleh Umar bin Khattab, yang dimana ahli sunnah wal jamaah itu kebanyakan mengikuti Umar bin Khattab. Ya, hal ketiga yang paling kontroversial ya ini di kalangan kaum muslimin yang dihapus pada zaman Umar bin Khattab dan diikuti oleh kalangan kaum ahli sunnah wal jamaah, yaitu nikah mut'ah. Ya mungkin bagi sobat semua bertanya-tanya mengenai nikah mut'ah ya, karena banyak sekali subhat mengenai nikah mut'ah. Karena ada yang mengatakan nikah mut'ah itu sebagai ajang prostitusi, nikah mut'ah itu merugikan kaum wanita, nikah mut'ah itu sebagai sarana kawin asal-asalan dan lain sebagainya, atau nikah mut'ah itu sama aja kawin kontrak. Seperti pemikiran mereka, nikah mut'ah itu hanya sebagai pelampiasan nafsu seks kawin belaka. Padahal tidak seperti itu ya sobat semua. Nikah mut'ah yang disyariatkan pada zaman Rasulullah itu bukan hanya untuk ajang pemuasan biologis semata. Bahkan nikah mut'ah itu ada dalilnya, yaitu tepatnya pada Quran surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamta'tum bihi minhunna famatuhunna ujurahunna faridah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana 'aliman hakima. Yang artinya, dan orang-orang yang mencari kenikmatan istamtum atau dan orang-orang yang mencari mut'ah menikahi mereka perempuan-perempuan, maka berikan mahar mereka sebagai suatu kewajiban. Tidaklah mengapa atas hal lain yang kalian sepakati selain kewajiban awal, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yaitu dalil dari Al-Quran ya sobat semua mengenai nikah mut'ah, yang tepatnya pada Quran surah An-Nisa ayat 24. Nikah mut'ah sendiri tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang pembenci Syiah ya, orang-orang yang sering menfitnah Syiah. Nikah mut'ah itu segampang sebagaimana orang-orang ingin berprostitusi. Ya, nikah mut'ah itu seperti nikah pada umumnya, seperti nikah daim. Hanya saja nikah mut'ah itu hanya ada jangka waktunya. Nikah mut'ah itu harus berdasarkan suka sama suka, keridoan, harus ada cinta, harus ada secara syariat harus ada wali, harus ada saksi dan lain sebagainya, sama seperti nikah daim. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib kalamullah wajhah pernah berkata, andai bukan karena Umar melarang manusia melakukan nikah mut'ah, pastilah tidak akan berzina kecuali orang yang celaka. Ya sobat semua, Imam Ali berkata bahwa kalau saja nikah mut'ah itu tidak dilarang oleh Umar bin Khattab, maka tidak akan lagi terjadi yang namanya perzinahan. Ya, dapat kita ketahui lah sobat semua, seperti orang-orang pada saat ini seperti berpacaran, bahkan bertunangan sendiri sebagai modus ya untuk melakukan yang namanya hal-hal senonoh. Padahal kan ada yang namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah sendiri pasti itu baik karena pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah mensyariatkan sesuatu yang buruk ya sobat semua. Ya karena
Allah juga maha tahu lah sobat semua, bahwa manusia, sebagian manusia itu ada orang-orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, dan mungkin ada kondisi-kondisi tertentu sehingga mereka dibolehkan untuk melakukan yang namanya nikah mut'ah. Bahkan nikah mut'ah sendiri bisa dilakukan sebagai ajang pengganti berpacaran atau bertunangan. Misalnya orang-orang yang sedang berpacaran atau sedang bertunangan, mereka melakukan nikah mut'ah terlebih dahulu dengan perjanjian tidak melakukan hal-hal senonoh dahulu sebelum kedua orang tersebut melakukan yang namanya nikah daim. Bisa jadi nikah mut'ah itu sebagai ajang pengganti pacaran atau bertunangan sebelum melanjutkan ke nikah daim. Ya, seperti hal-hal yang pada umumnya terjadi lah. Seperti contohnya aja dengan modus bertunangan, tapi mereka melakukan hal-hal senonoh karena mereka berdalil kita kan sudah bertunangan, padahal mereka belum terikat secara resmi, secara syariat bahwa mereka boleh melakukan hal-hal senonoh. Makanya itu mereka terjerumus dalam berzina. Yaitu salah satu hikmah kenapa nikah mut'ah itu dihalalkan ya sobat semua, agar tidak terjadinya yang namanya perzinahan secara langsung atau tidak langsung. Ya, nikah mut'ah ya seperti pada umumnya lah ya, harus ada yang namanya keridoan, suka sama suka, harus ada yang namanya cinta antara laki-laki dan perempuan, harus ada maharnya, harus ada walinya dan lain sebagainya seperti nikah daim. Hanya saja perbedaannya, pasti ada perbedaannya. Nikah mut'ah itu berjangka waktu atau ya berjangka waktu lah. Dan dalil-dalil mengenai nikah mut'ah sendiri itu banyak sekali ya sobat semua. Banyak sekali, tidak mungkin saya sebutkan satu-satu. Salah satunya itu Quran surat An-Nisa tadi ayat 24 yang telah saya bacakan. Lalu ada hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hasan bin Muhammad, dari Jabir bin Abdillah dan Salamah bin Al-Aqwa. Keduanya berkata, kami bergabung dalam sebuah pasukan. Lalu datanglah utusan Rasulullah SAW. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengizinkan kalian untuk menikahi mut'ah, maka bermut'ahlah kalian. Yaitu hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis-hadis Nabi sendiri di sini pun Rasulullah mengizinkan yang namanya mut'ah. Mut'ah itu bukan berarti sebagai ajang untuk melampiaskan biologis, tidak seperti itu kawan-kawan, sobat semua. Karena Allah dan Rasulnya pasti mengetahui kelemahan setiap manusia lah, tidak usah dibohongi. Nikah mut'ah itu sebagai ajang untuk menjaga diri dari yang namanya perzinaan ya. Tidak seperti sekarang yang namanya bertunangan atau berpacaran, senggol sana senggol sini dengan alasan, dengan dalil kita kan sudah bertunangan, sudah berpacaran. Mereka menghalalkan segala cara untuk melampiaskan biologisnya, padahal mereka belum terikat secara syariat. Nah, di sini ada alternatifnya sebelum melakukan nikah daim, yaitu nikah mut'ah. Dengan faktor-faktor tertentu, kenapa mereka tidak bisa nikah daim? Mungkin karena faktor ekonomi dan lain sebagainya, atau belum cukup dewasa, belum cukup matang secara mental dan fisik. Maka mereka bisa melakukan nikah mut'ah agar membentengi mereka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah, seperti itu. Lalu hadis yang selanjutnya ya, ucapan para sahabat Nabi sendiri banyak sekali. Para sahabat Nabi yang mengucapkan tentang kehalalan tentang nikah mut'ah. Ya, banyak sekali lah sobat semua. Ya, ini Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang dinukil oleh Bukhari dalam kitab Sahihnya berkata, sewaktu kami berperang bersama Rasulullah SAW, sedang kami tidak membawa apa-apa, lantas kami bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kami lakukan pengebirian? Lantas beliau melarang kami untuk melakukannya. Kemudian beliau mengizinkan kami menikahi wanita dengan mahar baju. Saat itu beliau membacakan kepada kami ayat yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Ya, itu karena dibolehkan nikah mut'ah agar orang-orang tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya, mungkin cukup sekian sobat semua penjelasan dari saya mengenai nikah mut'ah. Bukan hanya nikah mut'ah ya, 3 hal yang diharamkan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama adalah Umar bin Khattab menghapus lafaz azan hayya 'alal amal. Yang kedua, Umar bin Khattab melarang orang-orang untuk melakukan ibadah haji tamattu atau mut'ah haji. Yang ketiga, Umar bin Khattab melarang orang-orang untuk melaksanakan nikah mut'ah. Mungkin sekilas masuk akal ya tadi ya, seperti lafaz azan hayya 'alal amal yang dilarang, haji tamattu atau
mut'ah haji dan nikah mut'ah yang dilarang oleh Umar bin Khattab dengan alasan seperti itu agar mencegah hal-hal yang tidak enak dilihat. Padahal Umar bin hal itu pernah disyariatkan oleh Rasulullah ya. Seperti itu sobat semua, mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata saya minta maaf, afwan. Mungkin sekadar ini, semoga dapat memberi pencerahan kepada sobat semua. Saya tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.